Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita mulai saat teduh kita pada pagi hari ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas hari baru, atas nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan sehat, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama berkumpul di dalam saat teduh kami ini. Kami bersyukur karena kami boleh memulai hari kami dengan saat teduh pada pagi hari ini. Biarlah Kau curahkan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami masing-masing saat ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai seluruh hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengarahkan hati kami kepadamu, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami juga boleh mendengarkan Engkau berbicara kepada kami, sehingga kami boleh memulai hari kami pada hari ini sungguh-sungguh melalui tuntunan rahmat-Mu. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah Engkau senantiasa membimbing pelayan-pelayan-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh melayani Engkau dengan segenap hati kami. Dan biarlah pada pagi hari ini, Engkau yang menuntun dan membimbing kami, sehingga di dalam pelayanan kami ini, bukan untuk kemuliaan diri kami sendiri, tetapi sungguh-sungguh untuk keluhuran dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu jaringan internet yang kami gunakan dan peralatan yang kami gunakan. Biarlah Engkau yang senantiasa menjaga, Engkau menjauhkan dari segala godaan, dari segala gangguan, dari segala kuasa-kuasa kegelapan, dan dari niat-niat jahat sesama. Sehingga pada saat ini, kami sungguh-sungguh dapat mengalami kehadiran-Mu di dalam saat teduh kami ini. Terima kasih Bapa, Engkau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita diajak untuk bisa mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan pada kita. Kita merenungkan apa saja yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Segala karyanya, segala kasih-Nya begitu besar yang telah dicurahkan bagi kita anak-anaknya. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan hati kita. Kita ingin memuji namanya. Namanya yang selalu memberikan kasih-Nya yang tak terbatas bagi kita semua. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena
itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang mengenal lebih dalam dari semua yang ku kenal. Dan kasih yang melebihi ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang bertubuh itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang dan ku ingin semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi ku ada untuk menjadi penyembahmu. Semua yang ku kenal, tiada sia melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih ya Bapa. Kami ada ingin menjadi penyembahmu ya Bapa. Karena semua hal yang baik yang terjadi dalam hidup kami adalah karyamu. Adalah semua yang kau telah berikan pada kami ya Bapa. Ya Bapa, kami ingin terus bersyukur ya Bapa atas segala proses yang boleh kami hadapi setiap hari. Tetapi kami perlu naungan-Mu ya Bapa. Kami perlu Roh Kudus-Mu yang selalu hadir dalam hati kami, yang menguatkan jiwa kami, yang menguatkan roh kami, supaya kami bisa terus melangkah dengan iman ya Bapa. Ya Bapa, kami yakin Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Roh-Mu menguasai hati kami, pikiran kami. Mari Bapak Ibu, kita satukan kembali hati kita. Kita ingin terus menyembah namanya. Kita ingin terus bersatu bersama dengan Roh Kudus. Mari kita terus sebut namanya, untuk terus tinggal dalam hati kita. Berhembuslah Kudus di tempat ini. Berhembuslah Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah jamu di zaman
Kami rindu lihat kuat curahkan. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan sekali lagi. Kita ingin Roh Kudus hadir di tengah kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan tamu. Pulihkanlah jamu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak kami. Kami rindu Tuhan Melihat kuasa dicurahkan di tempat tempat ini. Urapilah kami Kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.
Bila yakin Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena pagi ini kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu. Kami merasakan urapan-Mu di tengah-tengah kami. Bapa, saat ini bukalah telinga kami. Cungkilah penghalang yang ada di telinga kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, karena firman-Mu adalah pelita bagi hidupku, terang bagi jalanku. Biarlah Engkau urapi anak-Mu Dian yang akan menyampaikan apa yang mau Engkau firmankan kepada kami. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Bacaan pada pagi hari ini kita ambil dari kitab Samuel 3 ayat 1 sampai 10 dan 19 sampai 20. Judul perikopnya Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur, tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu ia pergi mendapati Eli, serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk yang ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapati Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar."
Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini kami boleh bersaat teduh bersama, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Singkapkanlah misteri kerajaan surga bagi kami, dan buatlah kami mengerti isi hati-Mu melalui sabda-Mu ini. Amin. Bapak Ibu semua, cerita ini sudah sering ya kita dengar, namun hendaklah kita jangan bosan. Sebab firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Selalu ditambahkan pengertian yang baru setiap kali kita membacanya. Pada bacaan ini ada dua tokoh, yaitu Eli dan Samuel. Eli dan Samuel ini tinggal di kota Silo. Silo ini dulunya adalah pusat tempat kemah pertemuan, pusat keagamaan suku-suku Israel, dan tempat tinggalnya tabut Allah yang dijaga oleh keluarga Imam Eli. Jadi Silo ini adalah tempat yang suci dan mempunyai imam-imam, di mana Eli beserta anak-anaknya lah yang melayani di dalam tabut Allah ini. Namun pada masa itu justru firman Tuhan jarang dan penglihatan pun jarang. Lalu saya bertanya, tidakkah Tuhan berbicara lagi kepada imam-imamnya? Di sini saya mendapat poin mengapa kita tidak bisa lagi mendengar suara Allah, yaitu karena ada dosa. Dosa Eli menjadi penyebab Allah tidak lagi berbicara kepada Eli, atau Eli tidak bisa mendengar lagi suara Allah. Eli berdosa karena yang pertama, Eli memandang loba kepada korban sembelihan dan korban bakaran yang Allah perintahkan kepadanya. Maksudnya di sini, Eli menginginkan menerima persembahan yang banyak-banyak dari umat. Dengan kata lain, Eli berubah menjadi serakah. Yang kedua, Eli tahu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tapi dia tidak memarahinya. Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Tuhan bukan lagi yang tertinggi di dalam hatinya. Padahal Tuhan telah berfirman kepadanya di dalam 1 Samuel 2 ayat 3, siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Yang ketiga, Eli menikmati kenyamanannya sebagai imam yang selalu menerima kurban sajian. Rasa nyaman ini seringkali membuat kita terlena dan enggan untuk melatih diri bermati raga. Sehingga kemudian Allah menjadi murka dan membuat mata Eli menjadi kabur. Kita bisa lihat dalam 1 Samuel 2 ayat 33 yang berbunyi, Tuhan membuat matanya rusak dan jiwanya merana. Tuhan menghukum keluarga Eli untuk selamanya, sebab mereka telah menghujat Allah dan dosanya tidak bisa dihapuskan dengan korban sembelihan atau korban sajian selamanya. Sekarang kita melihat tokoh Samuel. 3 kali Tuhan memanggilnya, tetapi Samuel belum mengerti. Samuel bisa mengerti suara Tuhan melalui Eli, dan itu pun berproses. Sama seperti kita, Tuhan melatih kita mendengar suaranya melalui gembala, melalui pembimbing rohani, melalui imam atau suster. Dulu Silo adalah tempat yang suci bagi tabut Allah. Tetapi karena keluarga Eli, Silo menjadi tempat di mana Allah dinistakan. Maka Allah mengangkat seorang imam kepercayaannya,
yang akan berlaku sesuai dengan hati dan jiwa Allah, yaitu Samuel. Kita melihat karakter Allah yang memanggil Samuel ini adalah karakter Allah yang penuh belas kasih. Dalam Roma 5 ayat 20b berbunyi, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Samuel diangkat menjadi nabi karena Allah ingin melimpahkan kasih karunia-Nya kepada umat di Silo sampai ke seluruh Israel. Dengan mengangkat Samuel, mula-mula Allah tuh melimpahkan kasih karunia-Nya kepada Samuel. Dia yang masih muda, terbatas dalam banyak hal, tapi kemudian diberi kesempatan menjadi nabi Allah. Dan kasih karunia itu tidak berhenti hanya di diri Samuel. Kasih karunia itu mengalir untuk kota Silo dan seluruh Israel serta Beersheba. Panggilan Samuel adalah kasih karunia Allah, sama seperti panggilan Allah kepada Bunda Maria. Sama seperti panggilan Allah kepada kita semua. Dalam Lukas 1 ayat 30, malaikat Tuhan berkata kepada Maria, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Poin yang ingin saya bagikan di sini adalah panggilan melayani adalah sebuah kasih karunia. Namun, panggilan melayani ini apabila tidak dilandasi dengan kasih dan penyerahan yang tulus, maka akan menjadi sebuah beban yang berat. Bunda Maria dan Samuel tidak memandang panggilan ini sebagai suatu beban, tapi mereka tetap setia dengan kasih kepada Allah, sehingga tidak ada satupun firman Tuhan yang gugur melalui mereka. Artinya, apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan katakan, semuanya boleh terjadi melalui Samuel dan Maria. Mari kita lihat bagaimana Tuhan memanggil kita. Bagaimana keadaan kita saat pertama kali kita dipanggil untuk mengenalnya. Bagaimana keadaan sekeliling kita pada saat pertama kali kita dipanggilnya. Mungkin saat pertama sekali kita dipanggil waktu itu, lingkungan kita, keluarga kita ini ibarat kota Silo yang sudah tercemar oleh dosa. Acuh tak acuh kepada Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Disinilah kasih karunia Tuhan berlimpah. Sebab banyak dosa di sekitar kita, termasuk kita sendiri juga berdosa. Maka Tuhan sendiri yang datang kepada kita, melimpahkan kasih karunia-Nya. Dengan cara apa? Dengan cara Ia memanggil saya dan Bapak Ibu semuanya. Mungkin dulu melalui ajakan seorang teman untuk ikut kegiatan rohani. Lalu kemudian Allah sendiri mengajarkan kita menanggapi dan mengenal Dia melalui pembimbing rohani kita. Lalu dalam segala keterbatasan kita, Allah menjadikan kita alatnya untuk menyalurkan kasih karunia itu kepada sekeliling dalam bentuk pelayanan kepada sesama. Melayani artinya membawa keselamatan bagi pasangan, bagi anak, bagi orang tua, dan orang-orang terdekat kita. Kita dipanggil, kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Melalui kisah hari ini, kita diajak untuk mengingat kembali rahmat panggilan Allah dan mensyukurinya. Sebab panggilan untuk melayani adalah sebuah kesempatan buat kita semua agar kita bisa hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Dan lewat pelayanan juga kita dilatih untuk setia kepadanya. Mari tetap setia menjalani rahmat panggilan kita masing-masing. Mari kita jaga rahmat panggilan ini dengan tetap menjaga kekudusan. Kita semua dipanggil untuk melayani sesama, maka berbahagialah dalam melayani, andalkanlah kekuatan Tuhan. Selamat pagi, selamat berbagi kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari sahabat terkasih, kita mau tutup saat teduh pagi hari ini dengan doa penutup. Mari kita satukan hati. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami boleh mendengarkan firman-Mu.
Terima kasih Engkau yang memanggil setiap kami. Kami rindu kasih karunia-Mu itu terus limpah di dalam setiap hati kami. Kami terus mau memperbaharui hidup kami, agar supaya setiap kami boleh menjadi tanda kehadiran-Mu dimanapun kami berada, di tengah keluarga dan masyarakat kami. Terima kasih Bapa, panggilan-Mu itu sungguh lembut, memanggil setiap kami untuk terus memandang Engkau. Terima kasih untuk keluarga besar KPH ini Tuhan, membawa setiap kami, membawa setiap hati kami untuk terus tertuju kepadamu. Terima kasih untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang menjadi pembimbing setiap kami. Berkatilah Pak Sutri ini Tuhan, dalam perjalanan hidupnya ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Keluarganya, seluruh keluarga besar ada di dalam perlindungan tangan-Mu. Terus Tuhan, tambahkan hikmat bijaksana agar supaya Pak Paulus dan Bu Vila boleh membawa semakin banyak jiwa untuk mengenal Engkau. Terima kasih untuk para pelayan-Mu yang setia. Berkati setiap kami Bapa, agar supaya hari demi hari kami boleh terus berjalan bersama Engkau. Bapa yang penuh kasih, pagi hari ini kami juga mau bersatu hati. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk bertambahnya usia Bu Margareta yang hari ini Engkau tambahkan usianya. Berkati Kak Eta di dalam perjalanan hidupnya Tuhan. Ada di dalam genggaman tangan-Mu. Panjang umur, kesehatan, kebahagiaan, sukacita melimpah di dalam dirinya. Terima kasih banyak Bapa untuk pelayanannya juga. Agar supaya di dalam setiap perjalanan hidup Kak Eta, nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau tutup saat teduh pagi ini dengan doa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mari kita bersiap untuk foto bersama. Mari kita lanjutkan foto. Setelah kita mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.